Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul di Masjid Baitul Huda ini dalam rangka perdana mengkaji sirah nabawiyah sebagai salah satu bentuk keseriusan dari DKM Masjid Baitul Huda menindaklanjuti dari acara peringatan Maulid Nabi yang sudah pernah kita adakan sebelumnya. Karena nanti kita akan melihat betapa pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah atau perjalanan hidup sang suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab yang akan kita kaji, agar sejarah yang memang pernah ditulis dengan tinta emas dari panutan kita betul-betul kita pahami, untuk kita ambil i'tibar, kita ambil pelajaran, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu mempelajari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak cukup hanya dengan satu kali pertemuan atau dua kali pertemuan, apalagi nggak ada 1 jam, ya, atau kalaupun sampai 2 jam, otak kita yang kepanasan duluan. Karena kehidupan Rasulullah itu berlaku selama 63 tahun. Setiap harinya ada kejadian-kejadian yang dicatat, ada hadis-hadis yang ditulis, ada Al-Quran yang diturunkan wahyunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil kita mempelajari sirah hanya sesaat dalam sebuah peringatan. Tapi kalau sebagai momentum itu digunakan untuk bangkit kita mempelajari, itu akan lebih mulia, akan lebih utama. Sehingga kita mempelajarinya nanti perlahan, sedikit demi sedikit. Tapi insya Allah yang sedikit itu akan menjadi besar, akan menjadi utama apabila dilakukan tetap dengan istiqomah. Dan sebagai bahan referensi kita yang akan kita gunakan, ini saya bawa 2 kitab, karena memang 2 kitab inilah yang paling banyak dikaji dan merupakan buku bestseller. Pertama saya perkenalkan kitab Rahiq Al-Makhtum. Ini bahsun fi siratin nabawiyah ala sahibiha afdhalas salatu wassalam. Ini dikarang oleh Fadilah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau adalah salah seorang tokoh pada Universitas Salafiyah di India. Tetapi dalam rangka menulis ini beliau memiliki motivasi yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah selain untuk merangkum dari beberapa buku sejarah Nabi yang
terpisah-pisah menjadi satu kesatuan utuh dan dilombakan dalam rangka menulis sejarah Nabi yang diadakan oleh pemerintah Saudi. Ini nomor 1 juaranya. Maka tidak diragukan lagi. Ya, dari segi referensinya, dari segi kumpulannya, ini nomor 1. Karena juara 1 tentunya melalui seleksi yang sangat ketat dari para ulama-ulama di Saudi sana. Dan runtutannya begitu sangat detail. Maka kalau mau melihat secara utuh tanpa bertele-tele, langsung to the point, ada di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tetapi tidak kalah penting adalah kitab yang kedua, Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, yaitu ditulis oleh Ad-Doktor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama Suri Asy-Syahid, yang pernah dibom ketika di masjid, meninggal syahid ketika terjadi kerusuhan di Suriah. Belum lama beliau meninggal. Ya. Nah, ini Fiqhus Sirah ini sebagaimana beberapa yang memegang dalam buku Fiqhus Sirah ini yang warna hijau, ini memiliki kelebihan yang tidak ada pada kitab yang lain dari kitab-kitab sejarah. Apa kelebihannya? Terdapat analisis ilmiah, hikmah pelajaran apa yang diambil dari setiap kejadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab Fiqhus Sirah. Karena nanti dalam setiap pembahasan ada al-ibar wal-'idad, yaitu pelajaran yang diambil dari kejadian yang telah diterangkan. Tapi tentu kejadiannya tidak sedetail di Rahiq Al-Makhtum, tetapi akan lebih bermanfaat dan berfaedah ketika kita berhenti dalam kejadian sejarah. Tidak hanya kita mengetahui, tetapi kita mau mengambil pelajarannya apa. Itu yang menjadi tujuan kita. Nah, yang ingin saya baca adalah kitab Fiqhus Sirah ini. Ada juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tapi ini saya menggunakan cetakan dari Darul Fikr li Tabah Hawan Nasyr wa Tauzi. Ini merupakan buku pertama yang saya pelajari ketika saya kuliah di Maroko. Waktu itu saya beli harganya 30 dirham di Maktabah Darul Aman Rabat, Maroko. 30 dirham itu sekitar 35.000 waktu itu, 2009 atau 2010. Alhamdulillah masih bagus bukunya, maka saya bawa pulang untuk terus dikaji ya, karena belum selesai mengkajinya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sekilas yang saya sampaikan terkait kajian kita yang akan kita lakukan rutin setiap hari Jumat pekan kedua dan ketiga. Tapi tentunya kita tidak lama-lama mengkajinya. Apalagi dari pagi ada yang berangkat kerja sampai sore ya. Udah pengen istirahat, masih tertunda di masjid, belum lagi besok subuh ada kajian lagi. Maka biar kita sama-sama enak ya, tapi juga mendapatkan secara maksimal, kita kaji perlahan, tidak terlalu lama, tetapi ada inti-inti yang ingin kita bawa pulang untuk kita sebarkan dan kita amalkan. Nah, terkait materi Fiqhus Sirah atau Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad, ini berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang lain yang selama ini kita dapatkan. Kita di sini alhamdulillah tafsir Jalalain berjalan rutin. Ada juga kajian hadis Bulughul Maram, kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Kemudian juga dengan Ustadz Muradi dan juga dengan asatiz yang lain. Tetapi yang ingin saya tampilkan di sini adalah keunggulan dan keutamaan Sirah Nabawiyah dibanding yang lain. Karena materi Fiqhus Sirah Nabawiyah itu nanti akan mencakup keseluruhan ilmu. Kalau kita mau memahami Al-Quran, ada di dalam Sirah Nabawiyah. Karena Al-Quran turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kalau kita mau mengambil hukum fikih, kita mengambil kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mau belajar akhlak, siapa suri tauladan kita? Kana khuluquhu Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan mempelajari Sirah Nabawiyah kita akan dapatkan semuanya. Dan juga kita ambil sebagai
cerminan. Mau kita sebagai pemuda, Nabi Muhammad bagaimana masa mudanya? Sebagai anak-anak, Nabi Muhammad pernah kecil, itu adalah qudwah yang sangat luar biasa. Sebagai seorang kepala rumah tangga, Nabi Muhammad adalah seorang suami. Sebagai kepala pemerintahan, Nabi Muhammad contoh yang sangat ideal. Mau sebagai pengusaha, Nabi Muhammad pedagang ulung. Mau jadi seorang guru, dai, beliau adalah panutan setiap guru dan dai. Dari siapa lagi? Semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu keunggulan yang akan kita dapatkan. Tapi sebelum masuk ke dalam buku fikih sirah ini, ada beberapa qaul, pendapat, pandangan para ulama-ulama salaf dan khalaf, terutama terkait dengan ahammiyatu ad-dirasati sirah nabawiyah, pentingnya mempelajari sirah nabawiyah di luar tadi yang kita sebutkan. Ini langsung kita kutip dari para ulama-ulama salaf dan khalaf. Di antaranya beliau radhiyallahu anhu Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, atau cucu buyut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ya. Atau bin Husain binti Fatimah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kunna nu'allimu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allimu surah minal Qur'an." Kami ketika kecil itu mempelajari peperangan dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mempelajari surat dari surat Al-Qur'an. Jadi begitu intensnya, begitu pentingnya mempelajari sejarah, peperangan, perjalanan, perjuangan Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mempelajari Al-Qur'an. Ini juga sebagai orang tua kita harus memperhatikan itu. Sekarang mungkin banyak rumah tahfidz, banyak yang mengajari Al-Qur'an, tetapi sudahkah kita memberikan pelajaran tentang pentingnya sosok di balik itu semua? Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi porsi mempelajari sirah nabawiyah pada zaman dahulu itu hampir sama dengan porsi mempelajari Al-Qur'an, begitu pentingnya. Kemudian juga tidak kalah penting sebagaimana pendapat pandangan dari Imam Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, generasi setelah sahabat. Tabi'in, sahabat, ya. Tabi'in ini yaitu Imam Az-Zuhri, Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Beliau berkata, "Ilmul maghazi was saraya huwa ilmud dunya wal akhirah." Bahwa ilmu yang mempelajari tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad itu adalah ilmu tentang dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya ilmu sejarah, ilmu masa lalu, ilmu dunia, tetapi ilmu yang akan menunjukkan kita kepada akhirat. Bagaimana kita beramal, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita beribadah, itu kan bukan dunia. Itu untuk akhirat kita. Jadi pentingnya kita mempelajari sejarah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, "Ra'aitul istighala bil fiqhi wa sama'al hadis la yakadu yakfi fi salahil qalb." Bahwa menurut pandanganku, yaitu Imam Jauzi, Ibnul Jauzi, bahwa menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu fikih atau ilmu hadis itu tidak cukup untuk memperbaiki hati seseorang. Jadi tidak cukup orang pengen baik, pengen benar, pengen lembut, itu hanya mempelajari fikih, hukum-hukum saja atau hadis saja, itu tidak cukup. Illa ayyum zaja birraqaiqi wan nadhari fi siratis salafus salih. Kecuali kalau ingin memperbaiki hati, tidak hanya mempelajari fikih. Pelajari fikih iya, pelajari hadis harus, tetapi tidak cukup sampai di situ. Agar hati kita lembut, hati kita bersih, hati kita selamat, kita juga harus mempelajari birraqaiq,
yaitu tentang lemah lembutnya hati, tentang hal-hal yang bisa menyentuh hati, dan melihat pada perjalanan sirah nabawiyah, perjalanan hidup ulama-ulama terdahulu, perjalanan hidup orang-orang yang saleh. Wa aslahas sirah, dan sebaik-baiknya perjalanan hidup, sebaik-baiknya sirah, siratun nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik sirah yang harus kita pelajari adalah sirah Nabi Muhammad. Jadi kalau mau lembut hati kita, mau bersih hati kita, mau benar hati kita, pelajari fikih, hadis, raqaiq, dan juga jangan lupa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau Imam Ibnul Jauzi berkata, wa aslul ulum wa aslu usulil ilm, bahwa pokok dari segala pokoknya ilmu, dasar dari segala dasarnya ilmu, wa anfa'ul ulum an-nadhari fi siyarir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Pokok dari segala pokoknya ilmu, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah dengan mempelajari sirah Nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Ini yang paling bermanfaat. Karena Allah mengingatkan kepada kita. Qala ta'ala, ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu, yaitu para sahabat, tentu Nabi dan para sahabat-sahabatnya, ulaikal ladzina hadallah, mereka yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat. Fabihudahu muqtadih, maka dengan itu ikutilah petunjuk mereka, yaitu peninggalan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal pernah hidup dengan Rasulullah. Ikutilah mereka. Bagaimana bisa mengikuti kalau kita tidak tahu sejarahnya? Maka inilah pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah. Mungkin malam ini kita hanya mempelajari betapa pentingnya, manfaatnya, peranannya dulu, belum masuk ke kitabnya, belum. Ya. Karena kalau kita pengen sesuatu, kita pengen datang, kita harus tahu apa sih yang ada di sana. Ya. Kita mau beli sesuatu, kita mau mengambil sesuatu, kita harus tahu apa sih yang akan kita ambil. Kita mau menuju ke sana, tempat di sana jauh, kita harus tahu dulu apa yang ada di sana, sehingga tidak nyesel, pulang tidak sia-sia. Jangan sampai saya udah datang nggak ada apa-apa. Ya, makanya saya pengen jelaskan dulu apa yang ada di sini, apa yang ada dalam kajian sirah nabawiyah ini. Ini agar menarik kita. Oh, berarti besok saya harus datang lagi, besok saya harus datang lagi, dan usahakan continue. Datangnya continue. Kenapa? Kalau datangnya kadang-kadang, hari ini udah disampaikan, besok kok udah lanjut. Ibarat kata tubuh ini nggak komplit. Tangannya ada yang potong, kakinya ada yang pincang. Kalau kita datangnya jarang. Karena kita ingin mengambil suri tauladan, jadi harus utuh. Jangan sampai mengambil separuh atau setengah-setengah. Ya, ini pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Kita jelaskan dulu apa yang ada di sana, apa manfaatnya. Kitab yang akan kita bahas ini itu mencakup secara garis besar ada 6 kelompok, ada 6 bagian, ada 6 bab. Pertama menjelaskan tentang muqaddimah. Muqaddimah ini sebenarnya sesuatu yang bukan inti, tetapi dengan adanya muqaddimah kita tahu memiliki hubungan yang erat dengan inti dari yang kita kaji ini, yaitu sirah nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah muqaddimah kita akan membahas tentang minal milad ilal bi'sah, yaitu dari kelahiran Nabi Muhammad sampai kepada kenabian, diangkat menjadi seorang nabi. Ya, kemudian minal bi'sah ilal hijrah. Kemudian kita akan mengkaji dari perjalanan bi'sah, kenabian Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul sampai hijrah ke Madinah. Kemudian yang keempat, kita akan melihat usus al-mujtama' al-jadid, yaitu pondasi, dasar-dasar membangun masyarakat yang baru di Madinah. Nah, itu kita juga penting untuk kita pelajari.
Kemudian nanti akan kita lihat al-maghazi wasara, yaitu peperangan-peperangan yang pernah dialami oleh Rasulullah. Bagaimana mempersiapkan menghadapi musuh dan bagaimana hasilnya. Apa yang menjadi asbab umat Islam begitu luar biasa dalam peperangan sehingga tidak pernah sekalipun kalah. Ya, ketika Nabi ikut berperang tidak akan pernah sekalipun kalah kecuali sedikit sekali pada perang Uhud. Kemudian yang terakhir kita akan melihat tentang Al-Fathu Makkah. Dari masa penaklukan Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang kemenangan, yaitu penaklukan, pembebasan. Fath itu membuka, membebaskan sampai kepada akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah beberapa hal pembahasan dalam sirah nabawiyah. Nah, pertama kita akan masuk dalam kata pengantar terlebih dahulu dari kitab sirah nabawiyah. Semoga bisa kita bahas sedikit demi sedikit agar kita semakin jelas, semakin gamblang apa sih yang kita pelajari, apa sih yang akan kita dapatkan, dan kenapa kita begitu penting harus mempelajari sirah nabawiyah. Tetapi yang ingin saya harapkan juga adalah agar setiap dari kita bisa mengajak jamaah yang lain, agar manfaat yang ada tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain, terutama anak mudanya. Ya, kenapa harus anak mudanya? Karena ini juga contoh bagi anak muda kita, penerus kita. Mereka hidupnya lebih panjang. Tentu kalau anak muda kita semuanya soleh, maka masa depan masih terjamin. Kalau kita duduk di sini, terutama yang usia senja, itu memang harus. Karena tidak ada waktu lagi kita untuk beramal lagi. Maka kalau tidak, kapan lagi? Ya. Oleh karena itu, mari kita sebar manfaat dengan kita juga mengajak, dan ya terutama dari keluarga kita lah, dari orang-orang terdekat kita, mengingatkan, yuk malam ini ada kajian. Ya. Kewajiban kita menyampaikan. Orang datang mau enggak, Allah yang memberi hidayah. Jadi kita datang di sini adalah karena hidayah Allah. Bukan karena mumpung ada waktu, enggak. Allah yang menggerakkan kita untuk bertahan di sini. Enggak pulang, padahal belum makan malam ini. Padahal istri udah masak enak ini di rumah, entarlah makannya gampang. Semakin lapar semakin enak malah. Ini hidayah dari Allah, ini sajian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita menyampaikan, adapun orang mau tergerak atau tidak, insyaallah Allah yang memberikan hidayah. Baik, pada halaman yang ketiga dari fikih sirah nabawiyah. Jadi mohon maaf ini Pak Usman, saya membaca sirah nabawiyah yang Al-Buti karena nanti ada pelajaran-pelajaran. Tapi kalau runtut ada di Rahiq Al-Maktum. Ahammiyatu sirah nabawiyah fi fahmil Islam. Peran sirah nabawiyah, yaitu perjalanan hidup Rasulullah SAW dalam memahami Islam. Ini muqaddimah, belum masuk ke intinya. Ya. Laisal gharadu min dirasati siratin nabawiyyah wa fiqhiha mujarradal wuqufi 'alal waqa'i' tarikhiyah. Bukan bagian dari tujuan mempelajari sirah nabawiyah atau memahaminya. Ini bukan ya. Hanya sekedar berhenti dalam kejadian-kejadian sejarah pada masa-masa tertentu, bukan hanya sekedar kita tahu, bukan itu. Jadi tujuan sejarah itu bukan hanya sekedar Nabi Muhammad ini, bukan. Ya. Wala sarada ma tarafu au jamalu minal qasasi wal ahdas, dan juga bukan sekedar ingin tahu tentang indahnya masa lalu, kejadian-kejadian manis, bukan. Jadi bukan terhenti sampai di situ. Walidza fala yanbaghi an na'tabira dirasata fiqh siratin nabawiyyah min jumlatid dirasatid tarikhiyah. Oleh karena itu, kita yang mempelajari sirah nabawi jangan sekali-kali menganggap bahwa pelajaran sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti pelajaran pelajaran sejarah biasa.
sya'nuha ka sya'nil itla'i 'ala sirati khalifati minal khulafa aw 'ahdi minal 'uhudi tarikhiyatil ghabirah. Jadi permasalahan mempelajari sirah nabawiyah itu tidak seperti kita mempelajari kehidupan para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin. Itu tidak sama. Katakanlah kita mungkin melihat sejarah hidup Mahatma Gandhi, tokoh pemimpin dunia dari India, tokoh revolusioner, ya, atau Nelson Mandela, atau Isaac Newton, atau mungkin tokoh-tokoh besar dunia, Soekarno dan lain sebagainya. Tidak sama. Dan juga mempelajari sirah nabawiyah itu tidak sama dengan mempelajari sejarah satu masa dari masa-masa lampau, bukan. Wa innamal ghardu minha, akan tetapi tujuan dari mempelajari sirah nabawiyah ayyatasawwaral muslimul haqiqatal islamiyah, yaitu memberikan gambaran. Ini tujuan yang harus kita catat. Memberikan gambaran kepada seorang muslim tentang hakikat Islam itu sendiri. Fi majmu'iha mutajassidah fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat Islam itu sendiri yang menjelma, yang tergambar pada hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sahibur risalah, Rasulullah sahibus syariah. Rasulullah adalah seorang utusan, seorang yang membawa syariat Islam. Maka dari beliaulah kita akan tahu hakikat Islam yang sebenarnya apa. Bukan hanya kita lihat dari sisi luarnya, cuma sekedar syahadat, sholat, rukun Islam. Tidak hanya itu, tapi hakikatnya apa? Ini yang kita dapatkan. Tujuan mempelajari sirah nabawiyah adalah mendapatkan gambaran secara spesifik tentang hakikat Islam yang sebenarnya. Ba'da anna fahmaha mabadi' wa qawaid wa ahkaman mujarradan fi dzihn. Setelah sebelumnya kita mempelajari prinsip atau asas, qawaid-qawaid, hukum-hukum yang hanya sekedar dalam akal kita. Selama ini kan kita mempelajari fikih hanya di akal saja. Prinsip-prinsip Islam hanya baru di akal, di gambaran, maksudnya di gambaran, ya. Atau kita mempelajari hukum-hukum itu hanya sebatas pada akal. Lalu jelmaan dalam kehidupan nyatanya apa? Di mana kita bisa melihatnya? Selama ini guru kita kan mengajar ya lewat kajian secara transfer ilmu. Tetapi contoh nyatanya gimana? Bukan hanya mengajarkan ini sholat begini-begini, enggak. Tetapi contoh sholat yang nyata itu seperti apa? Ada pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan hukum-hukum dan mengamalkannya dengan sahabat. Bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang akhlak dan bagaimana mengamalkan dengan para sahabat. Jadi nyata, hidup. Karena apa? Islam itu adalah ajaran fitrah manusia. Artinya semua yang diajarkan dalam Islam memang pantas dan layak untuk dilakukan dan bisa. Bukan sesuatu yang hayal. Kalau hayal kan tidak bisa dilakukan, hanya di gambaran saja. Nah, Islam itu nyatanya di mana? Ada dalam hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara global tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah. Inna dirasata siratin nabawiyah laisat siwa amalin tatbiqin yuradu minhu tajdidil haqiqatil islamiyyatin kamilah. Atau dengan kata lain bahwa tujuan dari mempelajari sejarah Nabi itu tidak lain tidak bukan ada dalam rangka proyek, dalam rangka mengamalkan, mempraktikkan yang dimaksud dari menjelmakan atau menggambarkan secara nyata hakikat Islam yang sempurna. Ya. Bagaimana Islam sejati? Bukan hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi dilihat dari berbagai aspek, dari segala sisi kehidupan. Nah, kesempurnaan Islam itu bisa dilihat fi masalihal a'la Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yaitu pada panutan yang paling mulia, yang paling tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam yang sempurna. Karena Rasulullah itu dijamin maksum. Ya. Makanya panutan yang paling tinggi, yang paling sempurna, paripurna tentang hakikat Islam yang sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan globalnya, yaitu ingin menjelmakan, menggambarkan hakikat Islam yang sempurna, paripurna itu ada pada diri Rasulullah. Kita ambil dari situ. Wa idza aradna an nujazzi'a hadzal gharda wa nusannifa ajza'ahu, akan tapi kalau kita ingin melihat lebih rinci maksud dari tujuan, manfaat, pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah, fa inna minal mumkini hasraha fil ahdafit tafsiliyatit taliyah. Maka mungkin bisa kita simpulkan pada tujuan berikut. Ini masih penjelasan tentang pentingnya sirah nabawiyah dari muallif Sa'id Ramadan Al-Buti Asy-Syahid rahimahullahu taala. Ya. Kemudian manfaat yang bisa kita ambil sebagaimana dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Yang pertama, manfaat yang pertama secara rinci tadi kita dapatkan secara global, yaitu kita akan mendapatkan gambaran nyata seorang muslim tentang hakikat Islam yang sempurna. Nah, sekarang kita akan melihat secara rinci apa manfaatnya. Di sini muallif itu menjelaskan ada 5. Yang pertama, qala muallif, fahmu syakhsiyatar Rasul sallallahu alaihi wasallam min khilafi hayatihi wa zurufihi allati 'asha fiha. Bahwa manfaat yang pertama adalah memahami kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kehidupannya, wa zurufihi, dan juga keadaan yang dia pernah jalani. Artinya lingkungannya itu seperti apa? Lingkungan masyarakatnya, keadaannya, tantangannya, yang dimana beliau pernah hidup, sehingga kita bisa mengambil i'tibar secara nyata. Litta'akkudi min anna Muhammadan alaihi salatu wassalam lam yakun mujarrada abqariyyin samat bihi abqariyatuhu baina qaumi. Untuk menegaskan, jadi kita melihat kepribadian Rasulullah dan bagaimana lingkungan yang pernah ditinggali oleh Rasulullah. Untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya seorang manusia yang cerdas, yang pandai, yang pinter, yang cerdik, yang pernah ditampilkan di depan kaumnya ketika menghadapi orang-orang Quraisy. Walakinnahu qabla zalika rasulun ayyadahu Allahu biwahyin min indihi wa taufiqin min ladunhu. Tetapi lebih dari itu, Rasulullah kepintarannya, kecerdasannya, kecerdikannya, ketelitiannya, kesempurnaannya adalah karena bersumber dari Allah, yaitu berupa wahyu dan taufik dari sisinya. Karena orang-orang Quraisy sendiri itu mengakui Rasulullah itu pintar, pandai, cerdas, bijaksana, ulung, unggul, dipercaya, jujur. Itu semua orang Quraisy mengakui. Ya. Karena itu dibuktikan dalam kehidupan mereka bermuamalah langsung, bertemu. Bahkan Abu Lahab, Abu Jahal, ya, musuh-musuh Islam, dedengkot-dedengkot Islam mengakui tunduk. Bagaimana cerdasnya Rasulullah ketika memindahkan Hajar Aswad sampai diakui oleh kepala suku semuanya, yang tadinya hampir terjadi peperangan, tapi karena Rasulullah menengahi, yuk pegang ujung-ujung sorbannya, atas ide Rasulullah, diakui kecerdasannya. Tetapi orang-orang Quraisy itu berhenti sampai di situ saja. Ketika diajak untuk mengakui bahwa Rasulullah adalah seorang nabi, mereka ingkar. Diajak untuk berakidah, bertauhid, tidak menyekutukan Allah, mereka ingkar. Ya. Nah, kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh berhenti sampai di situ.
Tidak boleh berhenti hanya sekedar mengetahui Rasulullah pandai, cerdas, pintar, sempurna, unggul. Tapi kita harus menilik bahwa semua itu adalah bersumber dari satu, Allah Subhanahu wa ta'ala di balik semuanya. Karena zaman sekarang itu akan ada kelompok, akan ada golongan, akan ada oknum, akan ada orang-orang yang seolah-olah mereka sependapat dengan kita. Mereka mengakui Rasulullah pintar, iya, Rasulullah cerdas, iya, Rasulullah unggul, iya. Tetapi mereka mengingkarinya. Tujuannya apa? Agar kita simpatik kepada mereka, agar kita mengikuti pendapat mereka. Tetapi kemudian setelah itu kita dijerumuskan, kita dijauhkan dari tauhid, kita dijauhkan dari akidah. Karena Rasulullah pintar, pantas dia bisa menulis Al-Quran, pantas bisa mengarang Al-Quran. Itu yang ingin menjatuhkan kita. Maka hati-hati. Sedangkan kita, dengan kita mengetahui ini, bahwa kepintaran Rasulullah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah, taufik dan petunjuknya, maka dengan ini kita bisa mengambil pelajaran. Siapapun yang ingin diangkat derajatnya, ingin diberi kepintaran, diberi kehormatan, diberi kepercayaan, dekatilah yang memiliki kepintaran, yang memiliki keunggulan, yang memiliki kehormatan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuh contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hikmah yang pertama. Kita mempelajari sirah untuk mengetahui kecerdasan Rasulullah, kepintaran Rasulullah, tetapi tidak berhenti di situ. Itu semua adalah nubuwah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak akan sekalipun tercerabut dari akarnya kejahilian, kekufuran dari orang-orang Quraisy, dan juga dari orang-orang munafik, dan juga dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai datang kebenaran. Kebenarannya itu apa? Bukti nyatanya apa? Rasulun minallahi yatlu, yaitu seorang utusan dari mana? Allah minallah, yatlu alaihim, yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kepintaran Rasulullah dalam menghadapi orang Quraisy, orang kafir, orang Yahudi Nasrani adalah atas ayat-ayat yang diwahyukan oleh Allah. Itu yang ingin kita pelajari. Satu, hikmah yang dapat kita ambil. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari sirah nabawiyah adalah ayyajidal insanu baina yadayhi suratan lil masalil a'la fi kulli sya'nin min syu'unil hayatil fadilah. Yaitu manfaat yang kedua secara rinci adalah kita bisa mendapatkan, atau manusia, bukan hanya kita, manusia mendapatkan di hadapannya sebuah gambaran, sebuah panutan yang ideal dari segala sisi kehidupan mulia. Jadi mulia dari segi apapun, kita bisa melihat gambaran itu. Kay yaj'alu minha dusturan yatamassaku bihi wa yasiru alaihi. Supaya apa? Supaya bisa dijadikan sebagai undang-undang, sebagai pedoman hidup yang dipegang secara kuat dan juga dijalani dan diikuti. Jadi kita mendapat sosok panutan yang mulia dari berbagai sisi. Dari sisi sosialnya, dari sisi kehidupan dalam keluarga, dari sisi kehidupan dalam masyarakat, dari sisi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, dalam seni memimpin, dalam berhubungan dengan suami dan istri, dalam bertetangga, itu semuanya mulia. Sehingga kalau kita sudah dapat gambarannya, kita jadikan pegangan, kita jalani, kita ikuti, sehingga kita juga sama-sama mendapatkan hidup yang mulia. Wala raiba annal insana mahma bahasa an masalil a'la
fi nahiyatin min nawahil hayati fa innahu wajidun kulla dzalika fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala a'zami ma yakunu minal wuduhi wal kamal. Tidak diragukan lagi bahwa seandainya manusia mencari contoh sosok yang ideal dari berbagai sisi dalam kehidupan, itu tidak bisa didapati kecuali pada sosok kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lihat secara jelas, secara gamblang dan secara sempurna. Jadi kalau kita mau mencari contoh kehidupan yang mulia dari berbagai sisinya, ya, dari berbagai kewajiban haknya, maka kita dapatkan pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, walidza ja'alahu Allahu qudwatan lil insaniyati kulliha. Idz qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena itu Allah menjadikan beliau, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri tauladan, panutan, bukan hanya bagi kita orang Islam, tetapi seluruh manusia di muka bumi. Al-insaniyah, Allah berfirman, sungguh bagi kalian bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Itu yang akan kita dapatkan kedua. Ya. Jadi kalau kita mau mencari, misalnya cari orang yang kelihatan mulia dari berbagai sisinya, itu tidak akan kita dapatkan sedikit pun. Kalau kita mencari kemuliaan seseorang dari satu sisi, mungkin bisa. Ada orang yang sukses dalam jabatannya, banyak. Ada orang yang sukses dalam sisi kehidupan hartanya, banyak. Ada orang yang sukses dalam sisi keluarganya, ada banyak. Tetapi yang kira-kira sukses dari sisi jabatan, sukses dari sisi kehormatan, harta, sukses mengurus keluarga, sukses bertetangga, sukses mengurusi anak, mendidik anak, ada enggak? Itu baru beberapa sisi yang disebutkan, belum semuanya. Maka tidak ada pada diri seorang laki-laki kecuali sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia itu diciptakan oleh Allah dengan pembawaan karakter, yaitu tabiat. Ya, kita manusia diciptakan dengan berbagai tabiat. Ada tabiat yang baik, ada tabiat yang buruk. Ada karakter yang baik, ada karakter yang buruk. Tabiat itu sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa at-tabi'atu tasriq, bahwa karakter tabiat manusia itu mencuri. Karakter itu suka mencuri. Apa maksudnya? Bahwa apa yang dilihat oleh seseorang, apa yang didapati oleh seseorang, dia pasti akan mengikuti. Gampang saja kita lihat di rumah. Anak kita yang kecil, nggak usah kita ajari, ya. Cuma melihat doang, pasti akan diikuti. Ya, bagaimana kebiasaan kita, ya, dari ngomong, dari ngambil minum, dari makan, itu pasti diikuti. Dari dandan, pasti diikuti. Karena tabiat manusia itu mencuri, suka mengambil, ya. Maka ketika watak yang dia lihat, contoh yang dia lihat itu baik, maka tabiat yang mengikuti pasti baik. Kalau contoh yang diambil itu buruk, karakternya jelek, maka orang yang melihat akan mengikuti jelek, akan mengikuti buruk. Maka kita disuruh mencari contoh panutan yang ideal, contoh panutan yang sempurna, yang baik. Maka itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus mempelajari ini.
Ya. Karena tabiat kita adalah suka mengikuti. Di mana kita bergaul, di situ kita akan terjerumus dengan pergaulan. Di mana kita melihat sosok yang baik, di situ kita akan mengikuti sosok yang baik itu juga. Dan dalam makalah Arab yang lain bahwa su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Apa artinya? Bahwa perangai yang buruk, akhlak yang buruk, kebiasaan yang buruk, yu'di, menular. Ya. Ini hampir sama dengan tadi maka yang dikatakan ulama, ya, bahwa tabiat itu mencuri. Maka yang kedua ini kebiasaan buruk, karakter buruk itu menular. Ya, maka hati-hati dengan siapa kita berkawan. Maka pasti akan mengikuti tanpa sadar. Orang biasa berkata buruk, ya, kita suka nongkrong di tempat tongkrongan. Orang suka ngomong jelek, ngomong kasar, ngomong jorok, tanpa sadar kita terbiasa. Walaupun kita nggak ada maksud, tapi udah terbiasa omongan itu. Kita akan mengeluarkan kata-kata yang sama, yang jorok juga, yang buruk juga. Yu'di, menular, hati-hati. Maka perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Tapi sebaliknya, kalau kita berkawan dengan orang baik tanpa sadar, kita akan terbiasa dengan kebaikan. Tanpa sadar kita akan menjalani, tanpa sadar kita akan mengamalkan, mempraktekkan. Ya. Maka ini pentingnya kita. Dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lihat, dari mana kita berkawan, itu semua akan menular. Maka lihatlah dengan siapa kita berkawan. Nah, disinilah kita dengan mempelajari sirah nabawiyah, hikmah yang kedua, manfaat yang kedua, atau goal, tujuan, ahdaf yang kedua adalah kita akan mendapatkan sosok yang sempurna untuk kita ikuti, kepribadian yang sempurna untuk kita ikuti pada setiap sisi. Jadi kita mau sebagai seorang pemimpin, Rasulullah seorang pemimpin. Kita mau menjadi seorang anak, Rasulullah bagaimana baktinya kepada orang tua. Kita sebagai seorang tua yang mendidik anak, bagaimana Rasulullah mengajari anak-anaknya. Kita sebagai seorang berkawan, bersahabat, Rasulullah bagaimana bermuamalah dengan sahabat-sahabatnya. Sebagai seorang laki-laki, suami, Rasulullah bagaimana memuliakan istri-istrinya. Bahkan dengan orang-orang non-muslim sekalipun, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan orang Yahudi. Bahkan sekalipun orang yang memusuhi, ingin membunuh Nabi, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan mereka. Jadi semua sisi kehidupan itu ada pada diri Rasulullah. Maka disitulah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini tadi kita sampaikan manfaat secara rinci ada 5. Ini baru 2, udah jam 8.40. Ya. Satu lagi. Nanti lanjutan kita besok, ya. Yang ketiga, di antara hikmah kita bisa mempelajari sirah nabawiyah, ayyajidal insanu fi dirasati siratihi alaihi salatu wassalam ma yu'inuhu ala fahmi kitabillahi ta'ala wa tazawwaqu ruhihi wa maqasidihi. Bahwa hikmah yang ketiga ini yang tidak kalah penting. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari sejarah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu dalam rangka untuk menolong, membantu dalam memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, memahami Al-Qur'an. Tidak hanya sekedar paham. Kadang kita membaca buka terjemah paham, iya. Tetapi itu baru sebatas kulitnya. Kalau mau dalamnya buka tafsir. Ya. Tetapi tafsir saja mungkin baru dalamnya, belum rasanya.
Maka gimana caranya? Wa tazawwaqu ruhihi. Agar kita bisa merasakan tujuan dari Al-Qur'an, maka lihatlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kepada Rasulullah ayat itu diturunkan. Bagaimana ayat itu diturunkan? Kapan diturunkannya? Sehingga kita tidak salah. Ya, makanya dikatakan sebagai salah satu nama dari Al-Qur'an adalah Ar-Ruh. Ya. Ar-Ruh artinya apa? Spirit. Al-Qur'an bisa menghidupkan hati yang mati. Ya. Makanya disebut Ar-Ruh. Nah, kita agar bisa menghidupkan hati kita, bisa merasakan spirit dari Al-Qur'an, bacalah Sirah Nabawiyah. Kita akan tahu, oh ayat ini turun pada saat seperti ini. Ya. Oh, ayat ini turun kepada siapa? Kejadiannya begini. Kenapa? Karena ketika kita melihat, kita merasakan kejadian itu di depan kita, digambarkan kejadiannya kepada siapa, bagaimana turunnya, pada saat waktunya kapan, itu gambarannya akan semakin jelas ayat Al-Qur'an itu dibanding kita hanya mendengar dari orang. Kata orang begini. Ya. Kita baca, tetapi sekilas hanya bacaan kita, sedangkan gambarannya secara utuh kita tidak dapat. Kalau kita melihat seseorang dari satu sisi, satu arah, ya, saya melihat dari satu orang dari depan saja, kita tidak tahu bagaimana belakangnya, bagaimana samping kanannya, bagaimana samping kirinya. Ya, bisa saja dari depan itu manis-manis menggoda, tapi dari belakang belum tentu, dari samping kanan kiri belum tentu. Tapi kalau kita melihat dari depan, belakang, seluruh aspek yang dapat menjelaskan ayat-ayat, menjelaskan dari sesuatu itu, maka kita akan bisa merasakan zauq. Ya. Dan juga tidak hanya merasakan wa maqasidihi, dan juga tujuan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan bukan hanya sekedar untuk dibaca. Al-Qur'an itu kan hukum. Hukum itu untuk apa? Untuk diamalkan. Bagaimana kita mengamalkan? Harus tahu tujuan ayat itu apa, kandungannya apa. Jangan sampai kita jadikan Al-Qur'an hanya mantra. Kita baca, kalau lagi bulu kuduk merinding baru baca ayat kursi. Ya, lewat kuburan baru baca ayat kursi. Bukan pengusir setan saja, bukan. Tetapi Al-Qur'an adalah hukum, ada maksud, ada tujuan, yaitu agar kita amalkan isinya. Ya. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapati, bisa merasakan, bisa mengetahui, bisa tahu tujuannya? Maka kita harus mempelajari sirah nabawiyah. Idz anna katsiran min ayatil Qur'an innama tufassiruha wa tujalliha al-ahdatsu allati marrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mauqifuhu minha. Karena ada banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan dan digambarkan secara jelas oleh kejadian-kejadian yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mauqifnya. Ya. Seperti ayat kemarin kan kita sudah belajar tafsir. Kan kadang kita sampaikan asbabun nuzulnya. Bagaimana ayat ini turun? Latar belakangnya apa? Kepada siapa? Baru kita tahu, oh tujuannya begini, maksudnya begini. Ya. Maka dari situlah kita baru bisa menjelaskan. Bahkan seorang mufassir sekalipun tidak bisa menjelaskan Al-Qur'an kecuali dia melihat dulu asbabun nuzul. Itu yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Kapan itu turunnya? Pada masa Nabi. Bagaimana kita tahu? Baca sejarahnya. Walaupun sudah ada kitab yang merangkum asbabun nuzul sendiri, tetapi akan lebih utuh kalau kita melihat dari awal sampai akhir. Itu diantara manfaat kita mempelajari sirah nabawiyah. Baru 3. Ya, yang pertama tadi apa? Kita akan melihat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerdas, yang unggul. Salah satu sifatnya apa? Fatonah. Ya, sidik, amanah, tabligh,
fatonah, unggul. Tetapi keunggulan Rasulullah, kecerdikan Rasulullah itu adalah bersumber dari Allah. Jangan berhenti cerdas saja, cerdik saja, tidak. Tapi bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mendapatkan contoh ideal, panutan ideal yang ingin kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dari semua sisi ada pada diri Rasulullah. Jadi yang pertama dari sisi kenubuahannya, sisi kenabiannya. Yang kedua adalah sisi kemuliaan sebagai sosok manusianya. Yang ketiga tadi apa? Dalam rangka untuk membantu, menolong, memahami ayat-ayat Al-Quran, merasakan spirit dan juga mengetahui maksudnya. Dengan mengetahui apa? Asbabun nuzul. Itu hikmah yang ketiga. Sedangkan yang keempat, yang kelima kita lanjutkan pada yang akan datang. Masih banyak lagi kejutan-kejutan yang dirangkum oleh muallif Asy-Syaikh Asy-Syahid Al-Alamah Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa kita kaji pada pertemuan perdana ini. Semoga tidak kapok ya, tidak bosan, dan kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang biiznillah taala. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.